Dipersembahkan oleh Kita jumpa lagi bersama saya Rudian Danu dalam 30 Minutes with MPR RI. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Tentu, demokrasi kita belum sempurna, tapi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kita akan membahas hal ini bersama Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan. Pak Syarif, apa kabar Pak? Pak Rudi, gimana kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita berjuang terus untuk memerangi COVID-19. Betul sekali, tapi Ya. sekarang kita bahasnya bukan soal COVID nih Pak. Ya, Meskipun kadang-kadang dalam demokrasi COVID menjadi salah satu bahasan salah nih, satu Pak. bahan. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal demokrasi kita saat ini, banyak yang menganggap bahwa ini ada masalah karena mungkin kritik atau apapun itu terus kemudian langsung dibungkam entah pakai influencer atau buzzer dan segala macam gitu Pak. Atau mungkin pendukung-pendukung atau yang pro dan kontra lah. Nah, tapi kalau menurut Pak Syarif sendiri melihat demokrasi kita ini sebetulnya saat ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya demokrasi kita itu sejak 10 tahun terakhir, katakanlah sejak era Orde Baru Lensher, kemudian terjadi pergantian kepemimpinan nasional di era Pak Habibie dan seterusnya, itu demokrasi kita sudah mulai merangkak naik. Dan apalagi pada saat zamannya 10 tahun Pak SBY, itu saya pikir demokrasi benar-benar Indonesia sangat melejit sekali indeks demokrasi yang ada di masyarakat. Dan kelihatannya 5 tahun terakhir agak stagnan. Mengapa stagnannya? Kalau kita lihat sebenarnya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi alhamdulillah ya, kita tetap mengharapkan agar demokrasi ini kita memiliki komitmen bahwa kita harus tingkatkan lebih bagus ke depan. Ini menjadi komitmen bersama. Komitmen bersama harus kita sepakati bersama. Mengapa saya melihat bahwa sekarang ini di lembaga legislatif saya melihat bahwa proses check and balance itu agak sedikit tidak maksimal, ya. Kemudian juga saya lihat civil society yang melakukan kritikan yang membangun, mengeluarkan pandangan dan pendapat. Begitupun dari LSM dan sebagainya. Pemberitaan juga dari pihak media juga kelihatannya trennya agak sedikit menurun. Nah, kita juga melihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi menyangkut masalah buzzer dan sebagainya. Nah, ya sebenarnya ini sudah difasilitasi oleh pemerintah bahwa itu bisa diberlakukan kepada pelanggaran undang-undang ITE sebenarnya. Tetapi yang terjadi, nah ini yang menyebabkan salah satu mengapa indeks demokrasi kita agak sedikit turun, itu disebabkan oleh karena preventif ataupun pendekatan pengamanan, pendekatan mengatasi permasalahan terhadap buzzer itu kelihatannya agak tidak kelihatannya diskriminatif, ya. Manakala itu yang mengeluarkan buzzer itu adalah pihak seberang, maka terjadilah suatu kriminalisasi misalkan. Nah, sebaliknya kalau dari pihak yang lain terjadi pembiaran. Nah, inilah yang salah satu menyebabkan indeks demokrasi kita agak sedikit terganggu. Di sisi lain adalah politisasi birokrasi terhadap masalah kontestasi nasional, kadang-kadang itu sering terjadi abuse of power di situ, sehingga keterlibatan para birokrasi dan angkatan tertentu itu pun menyebabkan salah satunya proses demokrasi kita agak terhambat. Nah, Pak Syarif, ini juga menarik sebetulnya kalau kita melihat paling tidak untuk mengukur bagaimana dewasanya demokrasi kita, itu kan salah satunya kita melihat dari
peristiwa-peristiwa seperti pemilu. Entah itu pilpres, apalagi sebentar lagi kita akan pilkada serentak ya. Itu di sekitar 271 lagi kurang lebih daerah ya. kan, itu besar sekali. Besar. Nah, ini bagaimana supaya demokrasi itu lebih sehat, lebih terasa. Pilkada yang akan kita hadapi nanti, ini juga akan lebih menarik kontestasinya. Bukan lagi soal bagaimana mencari kelemahan dan hal-hal yang negatif dari lawan, tapi bagaimana tawaran-tawaran kepada masyarakat untuk membangun supaya daerahnya menjadi lebih baik. Kan gitu tujuan demokrasi itu, Pak Sarif. Nah, ini gimana menurut Pak Sarif? Jadi sebenarnya fungsi dan peran pemerintah di sini sangat besar sekali. Kepemimpinan nasional sampai ke daerah juga sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka menempatkan diri untuk mengawal demokrasi ini. Ya. Jadi demokrasi Pancasila yang kita kenal, saya pikir dengan nilai-nilai Pancasila kita terapkan di dalam bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana kita melakukan pilkada dan sebagainya, sehingga tidak terjadi katakanlah politik uang transaksional di sini, itu bisa dapat dihindari. Kita harus bersama-sama bahwa ini hanya kontestasi biasa, tetapi kita itu adalah sebenarnya bersatu. Kita itu adalah satu kesatuan. Kita itu bersaudara. Kita hanya menginginkan mana yang terbaik, biarkan rakyat yang memilih. Nah, rakyat pun juga harus kita pelihara, jangan sampai terjadi politik transaksi di situ. Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah pilkada itu, sehingga dengan demikian kita harapkan proses demokrasi kita itu akan semakin meningkat ke depan. Oke. Nah, yang jadi persoalan juga adalah para pelaku, para kontestasi ini juga harus kita tanamkan bahwa kita boleh melakukan persaingan, tetapi ini adalah persaingan yang betul-betul demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila kita. Nah, karena apa? Karena kita ingin membangun bangsa ini bersama-sama. Nah, setelah pilkada usai, setelah kontestasi selesai, ya kita harus kembali menyatu lagi. Nah, itulah namanya demokrasi Pancasila. Boleh kalau saya katakan kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah dalam contoh pilkada dan pemilu misalkan, pada saat pemilu itu berlangsung boleh kita berbeda, tapi setelah pemilu selesai, maka kita semua itu sebetulnya harus menjadi bagian daripada yang membangun bangsa ini. Oke, baik. Pak Sarif, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh